Shalom keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Serasa hari-hari ini begitu sangat cepat sekali dan kita sangat merindukan untuk kita bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara kita seiman, beribadah bersama-sama seperti konvensional. Tapi sabar, sampai kita menunggu bagaimana progres repot dari tren COVID itu makin hari makin melandai, sehingga pada akhirnya kita bisa beribadah bersama-sama di konvensional kita, di hotel. Mari, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena firman Tuhan selalu menyegarkan kami. Firman Tuhan selalu membuat kami berdiri teguh. Firman Tuhan selalu membuat kami tetap tegar di tengah-tengah setiap badai ini. Tuhan mengurapi firman-Mu, Tuhan menggarami hati kami, menggarami firman itu sendiri dengan hikmat bijaksana-Mu, sehingga pada akhirnya kami memahami apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami memastikan bahwa tanah hati kami, tanah pikiran kami, tanah jiwa roh kami menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan di Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan, Bapak Ibu kemudian akan membuka Alkitabnya masing-masing di Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah, karena apabila aku kembali kepadamu. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Hari ini kita akan berbicara tentang gereja Tuhan yang bermanfaat. Sebuah benda diciptakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Sebuah benda itu diciptakan menurut fungsi-fungsi dia. Dan ketika benda itu berfungsi sesuai dengan fungsi dia, maka benda itu akan memiliki daya manfaat yang luar biasa. Apa jadinya Bapak Ibu membeli sebuah benda, tetapi ketika dimanfaatkan benda itu tidak berfungsi atau tidak bermanfaat, maka Bapak Ibu pasti akan menjadi jengkel, pasti menjadi marah atau menjadi kecewa luar biasa, dan pasti barang itu kemudian akan dirongsokkan atau bahkan mungkin akan dijual atau bahkan mungkin akan dibuang atau diletakkan di gudang yang tidak terpakai sekali. Ada yang sangat ekstrim, mungkin juga barang itu kemudian akan dibakar di dalam api. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebuah gereja itu juga demikian. Gereja itu ditempatkan di dalam dunia ini karena dia punya fungsi-fungsi khusus sesuai dengan kehendak Tuhan. Fungsi-fungsi khusus sesuai dengan hatinya Tuhan, misinya Tuhan. Jadi gereja yang tidak berfungsi sebagaimana hatinya Tuhan, gereja yang tidak berfungsi sesuai dengan pikirannya Tuhan, gereja yang tidak sesuai dan tidak sesuai dengan fungsi dari misinya Tuhan, maka gereja itu menjadi satu gereja yang tidak bermanfaat. Gereja itu bukan hanya dysfunction, gereja itu akan mengalami namanya dengan malfunction. Malfunction adalah sesuatu yang tidak berfungsi, tetapi itu juga membahayakan, karena itu bisa menghancurkan bukan hanya dari sebuah pribadi, tapi bukan hanya dalam bentuk sebuah personal, tetapi juga menjadi sebuah masalah yang sangat besar dalam dimensi keduniawian dia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bicara bersama-sama bagaimana kita bisa membangun sebuah gereja, tapi gereja itu adalah gereja yang berfungsi sebagaimana hatinya Tuhan. Gereja itu berfungsi sebagaimana pikirannya Tuhan. Gereja itu berfungsi sebagaimana keinginan dan gerak misi dari Allah yang luar biasa. Saya ingin kita semuanya memahami bahwa gereja itu bukan gedung, bahwa gereja itu bukan organisasi, bahwa gereja itu adalah orang Kristen secara personal, mereka adalah gereja, bahwa gereja itu adalah sebuah keluarga secara komunal kecil. Dan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, nah, setiap orang Kristen, ia bertanggung jawab untuk membangun bahwa pribadi dia atau gereja dalam bentuk komunal apapun juga, itu bisa berfungsi, bisa bermanfaat bagi orang sekitar dia, bagi kampung dia, bagi tetangga dia, bagi dunia dia. Karena itulah sebabnya gereja ditempatkan di dalam dunia ini dan tidak diasingkan di dalam dunia ini. Tidak peduli betapa kecil, tidak peduli betapa sederhananya mungkin manfaat atau sebuah fungsi dari gereja itu. Tetapi ketika gereja itu berfungsi, maka gereja itu memantapkan dan memastikan pribadi dan hakikat diri dia itu menjadi satu gereja yang sangat sehat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-25 ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Paulus memberikan sebuah kebenaran bahwa ketika dia berada di dalam penjara,
dia masih bisa bermanfaat. Ketika dia mendengar ada begitu banyak gereja-gereja yang sedang menghadapi pergumulan, nah Paulus menuliskan beberapa surat-surat yang kemudian memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah pengajaran-pengajaran, kelas-kelas pemuritan dari kelas di penjara. Dan Paulus sebagai gereja secara personal, sebagai pengajar, secara personal, sebagai bagian dari gereja itu sendiri, dia menunjukkan kelas manfaat. Ketika gereja itu bermanfaat, maka gereja tidak dapat terpenjara. Ketika gereja itu berfungsi, maka gereja itu tidak dapat terhambat. Itu sebabnya, mari kita bergerak terus-menerus menjadi gereja yang bermanfaat. Nah, sudah bermanfaatkah kita sebagai gereja Tuhan? Sudah bermanfaatkah kita sebagai jemaat di sebuah gereja lokal itu sendiri? Nah, itu yang menjadi satu pertanyaan yang tidak perlu kita jawab dengan tutur kata, tetapi perlu kita jawab juga dengan kegiatan-kegiatan real, kenyataan-kenyataan faktual dalam hidup kita semuanya. Sudahkah kau tanganmu mengulurkan tangan bermanfaat bagi orang lain, hidupmu bermanfaat bagi orang lain, perkataanmu bermanfaat kepada orang lain? Sepanjang totalitas kehidupan kita semuanya, sudahkah itu bermanfaat bagi orang lain? Itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, harus dikembang tubuhkan dalam hidup kita semuanya. Bisa lihat, Daud, Salomo, dia bermanfaat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mereka membangun satu rumah ibadah Tuhan yang luar biasa. Yesus bermanfaat kehidupannya dia, sampai dia kemudian mati di atas kayu salib menyelamatkan manusia yang berdosa. 4 teman yang mendapatkan temannya sedang lumpuh, mereka sangat bermanfaat bagi temannya sedang mengalami sakit penyakit, sehingga mereka bawa kepada Yesus dan mereka mengalami kesembuhan. Dorcas, seorang janda yang mungkin bisa dikatakan seorang yang sangat miskin, tapi hidupnya bermanfaat bagi orang-orang sekitar dia, tetangga-tetangga dia. Dan Paulus hidupnya juga memiliki semangat dan daya manfaat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaan kita begini. Bagaimana gereja itu menjadi satu gereja yang bisa bermanfaat dan berfungsi sesuai dengan hatinya Tuhan, berfungsi sesuai dengan pikirannya Tuhan, berfungsi sebagai misinya Tuhan? Maka yang pertama, biarlah kita menjadi satu gereja yang iman jemaatnya atau iman kita semuanya itu mengalami kemajuan yang luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang yang percaya menjadi lemah karena melihat faktual. Paulus itu dipenjara. Paulus diadili dengan tidak adil. Tuhan seperti berdiam diri. Tuhan seperti tidak menolong. Mereka merasa kecewa karena Tuhan tidak bergerak secara signifikan, bergerak dengan otoritas dan kuasa yang hebat. Mereka tidak melihat bukti-bukti bahwa Tuhan itu melakukan pembelaan terhadap Paulus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, akibatnya orang kemudian menjadi begitu sangat kecewa. Mereka mempertanyakan kebenaran iman mereka. Mereka mempertanyakan tentang Tuhan yang begitu perkasa, yang begitu hebat, luar biasa. Tapi di tengah-tengah situasi jemaat yang begitu menghadapi tekanan, kekecewaan yang luar biasa, sehingga mereka tidak memiliki kemajuan iman secara signifikan. Apa yang dikatakan Paulus dari penjara? Paulus menguatkan iman jemaat-jemaat dalam masa sulit dia. Paulus membawa mereka semuanya tidak melihat dan tidak berfokus kepada masalah dia terpenjara atau dia diadili dengan tidak adil. Paulus membawa mereka semuanya kepada satu kebenaran yang begitu kuat, pada satu otentisitas tentang Allah itu benar-benar berada di masa sulit kita semuanya. Bagaimana Allah itu tetap bekerja secara ajaib di dalam kehidupan dia di dalam penjara. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 31 Paulus berkata demikian. Paulus berkata bahwa pelayanan yang dilakukan itu merupakan satu pelayanan yang akhirnya itu membangun keteguhan iman kepada jemaat, termasuk kepada dirinya sendiri. Sekalipun dia berada dalam satu titik nadir yang luar biasa, dia di penjara, dia terkungkung, dia tidak bisa berhubungan dan tidak bisa melihat dunia luar, tetapi Paulus menguatkan iman dia dan imannya makin hari makin bertumbuh dalam penjara itu semuanya. Dan jemaat-jemaat dikuatkan, diteguhkan. Ketika Paulus menghadapi masalah yang begitu berat, ia tetap bersuka cita. Damai sejahtera dari Allah Bapa itu menyelubungi dan menguasai dia. Tidak ada pikiran jahat, tidak ada perkataan jahat, tidak ada prasangka-prasangka buruk terhadap Kristus atau terhadap Tuhan dia. Semuanya itu justru membawa dia mengenal Tuhan di tengah-tengah masalah itu semuanya. Dan Paulus membangun iman dia bertumbuh di tengah-tengah segala kesulitan di hidup dia. Paulus membawa imannya naik melejit luar biasa. Dia melakukan meditasi, dia berdiam diri. Dia kemudian menulis kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bagian dari surat-surat yang meneguhkan bagi jemaat-jemaat semuanya. Bagi Paulus, dia lebih dari seorang perenang. Sekalipun dia menghadapi masalah-masalah yang sangat pelik. Bagi Paulus, masalah itu justru membuat dia makin hari mengenal Tuhan dia. Makin hari dia mengenal apa artinya menjadi orang Kristen sejati.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita berpikir masalah yang paling penting, masalah-masalah yang sangat krusial, itu adalah masalah-masalah di sekitar kita. Itu adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan pergumulan-pergumulan berat kita. Entah itu kekurangan, entah itu mungkin kesendirian kita, entah itu mungkin bisnis kita yang sedang terombang-ambing. Tapi masalah yang paling berat sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan karakter kita. Sebab kalau kita membangun iman kita, dan itu membangun karakter kita, masalah berat apapun juga, masalah sulit apapun juga, itu akan menjadi satu kesempatan, karena itu akan membuat kita berespon dengan baik, bukan bereaksi. Berespon dengan baik, sehingga pada akhirnya kita cakap, kita sanggup menanggung segala sesuatu dengan cara-cara kita sebagai orang pemenang dan bukan orang yang kalah. Di dalam Roma pasal yang keempat ayat 19 sampai ayat yang ke-20, Paulus memberikan satu gambaran tentang iman Abraham menjadi kuat, ya, dalam kuat luar biasa, justru dalam kondisi fisiknya yang sudah rapuh, udah tua luar biasa, tapi imannya menjadi kuat luar biasa kepada Tuhan. Kepercayaannya kepada Tuhan itu makin kuat, bahwa dia semakin meyakini bahwa Tuhan itu akan memenuhkan janji-janjinya, akan memberikan putra janji itu kepada dia, makin hari makin kuat. Maka itu yang harusnya kita bangun dalam hidup kita semuanya. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8, Paulus berkata demikian, itulah firman iman yang diberitakan kepada kita semuanya. Firman iman itu adalah firman yang menunjukkan sebuah benih-benih unggul yang memberikan sebuah potensi pergerakan kemajuan di dalam iman kita semuanya. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-5 dikatakan, iman kita itu bergantung kepada kekuatan Allah. Iman kita itu bergantung kepada hikmat Allah, bukan kepada apa yang ada di dalam dunia ini. Nah, itu yang akan membuat progresivitas dari iman kita mengalami kemajuan-kemajuan di dalam hidup kita semuanya. Mudahnya kita meninggalkan iman dan mudahnya kita berpaling dari Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita ini sedang sakit di dalam iman kita. Mudahnya kita mengeluh, mudahnya kita berkeluh kesah, mudahnya kita kemudian menjadi orang yang bersungut-sungut, itu menandakan bahwa iman kita sedang berada dalam kondisi sakit yang sangat akut luar biasa dalam hidup kita semuanya. Mari kita membangun satu jemaat yang memiliki kemajuan iman yang sangat signifikan luar biasa. Banyak orang pindah imannya karena kebutuhan-kebutuhan perut dia, karena kemiskinan, karena jabatan, karena kedudukan, karena masalah-masalah yang berhubungan dengan perempuan. Ada begitu banyak orang meninggalkan iman mereka semuanya. Ada begitu banyak tantangan, aniaya, sehingga mereka meninggalkan iman. Itu menunjukkan bahwa kapasitas dari iman kita tidak bergerak dalam kemajuan-kemajuan yang sangat signifikan dalam hidup kita semuanya. Paulus memberi kekuatan, Paulus membangun iman jemaat, Paulus meneguhkan iman jemaat, Paulus memberikan satu sumbangsih, pupuk luar biasa bagi perkembangan iman dari jemaat yang sedang menghadapi masalah, mereka yang menghadapi kekecewaan, mereka yang menghadapi pergumulan, seperti Tuhan tidak bergerak di sana, seperti Tuhan tidak bekerja. Tapi Paulus berkata, mari kita menjadi gereja atau menjadi jemaat yang iman kita selalu bergerak maju dalam pertumbuhan-pertumbuhan yang sangat signifikan. Sehingga pada akhirnya ketika kita menghadapi masalah-masalah yang sangat berat, kita tetap percaya, kita tetap maju, kita melayani Tuhan, dan kita tidak meninggalkan antusias kita untuk rajin beribadah kepada Tuhan. Itu yang dialami oleh Paulus dan diteguhkan kepada jemaat-jemaat yang sedang menghadapi kekecewaan. Semua hal-hal yang berhubungan dengan apapun juga, ketika iman kita kemudian menjadi tidak berfungsi, maka itu adalah salah satu masalah yang sangat besar di dalam hidup kita semuanya. Iman yang sejati membuat orang Kristen itu berdiri teguh. Iman yang sejati itu membuat orang Kristen itu bergerak maju. Bukan dalam masalah-masalah saat dia dipenuhi dalam berkat, tapi justru ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Maka, jadilah gereja yang bergerak maju imannya. Kalau kita ingin menjadi satu gereja yang bermanfaat, menjadi satu gereja yang benar-benar mengalami pertumbuhan, iman yang begitu hebat luar biasa. Dan ingat, iman yang hebat itu akan menggoncangkan dunia ini, akan menggoncangkan apapun juga. Bahkan Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, maka kamu bisa memindahkan gunung. Maka jadilah orang Kristen yang memiliki progresivitas dalam iman kita semuanya, sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku mujizat dengan iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan Allah kita yang perkasa. Biarlah kita menjadi orang yang bertumbuh di dalam iman kita secara signifikan. Yang kedua, bagaimana caranya kita menjadi orang Kristen atau gereja yang bermanfaat atau berfungsi sesuai dengan hatinya Tuhan? Yang kedua, jadilah kita menjadi gereja yang sangat kuat di dalam sukacita kita semuanya. Banyak murid-murid dari Paulus,
ketika mereka melihat faktual bagaimana Paulus tidak mendapatkan perlindungan sepertinya dari Allah, tidak mendapatkan pembelaan dari Allah, akhirnya mereka menjadi kecewa, mereka kehilangan sukacita mereka menjadi sedih luar biasa, mereka berlarut-larut kemudian di dalam keluh kesah, mereka berlarut-larut dalam segala kekecewaannya, mereka tidak memberikan sebuah kehidupan di dalam wilayah sukacita mereka semuanya. Kita seringkali berbicara bahwa masalah atau sukacita itu hanya berhubungan dengan satu situasi, kondisi, berkaitan dengan kita diberkati, kita aman, kita nyaman, kita bergantung sukacita kita dari situ. Tetapi kekristenan sejati atau jemaat sejati atau gereja yang benar-benar bermanfaat tidak demikian. Sukacita kita tidak didasarkan pada faktual yang di luar kita atau dalam kondisi-kondisi segala sesuatu baik. Tidak. Paulus menegaskan bahwa sukacita kita itu tidak diletakkan pada situasi dunia, tidak diletakkan pada harta, tidak diletakkan pada materi, tapi sukacita kita itu berdasarkan dari kasih karunia Kristus Yesus, kasih karunia dari Allah Bapa kita, pertolongan dan dari karakter Kristus yang tidak pernah berubah, yang Dia yang selalu baik, Dia yang selalu hebat, Dia yang selalu perhatian di dalam hidup kita semuanya. Ada sesuatu yang saya suka ketika kita berbicara tentang sukacita, karena di sana ada yang dinamakan dengan eukaristio. Paulus benar-benar membangun bagaimana hidup dia di tengah-tengah segala suka, dengan segala kedukaannya, dengan segala masalah yang begitu berat. Paulus berkata bahwa kita harus mengembangkan jati diri kita sebagai orang Kristen yang dipenuhi dengan sukacita. Ada yang menarik ketika kita bicara tentang sukacita, karena di sana ada kata-kata Yunani yaitu eukaristio. Yang pertama, eukaristio itu berbicara tentang segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang sempurna, segala sesuatu yang bagus, ya. Itu adalah satu sukacita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bukankah Allah memberikan sesuatu yang indah di dalam hidup kita semuanya, yaitu Kristus dan janjinya? Bukankah Allah memberikan sesuatu yang bagus, sesuatu yang sempurna, yaitu Kristus Yesus? Itu adalah bagian yang membuat hidup kita jadi indah. Kalau kita menerima eukaristio, maka hidupmu indah, pikiranmu indah, hatimu indah, perilakumu indah, perkataanmu indah, hidupmu bagus, perkataanmu bagus, pikiranmu bagus, perilakumu bagus, sepanjang dan seluruh hidupmu itu hanya menghasilkan sesuatu yang bagus. Dan bukan hanya itu, kamu berada dalam situasi yang baik, sehat, luar biasa. Eukaristio itu berbicara tentang bagaimana engkau sehat, pikiranmu sehat, hatimu sehat, perkataanmu sehat, kemudian hatimu sehat, kehidupanmu sehat, perilakumu yang baik itu sehat, kesucianmu itu sehat. Itulah eukaristio. Eukaristio itu berbicara tentang bagian dari dalam yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, Eukaristio itu sendiri berbicara tentang anugerah yang kita terima bukan dalam kondisi kita layak, tapi anugerah yang diterima oleh karena cinta, anugerah Kristus Yesus yang tak berdasarkan syarat-syarat apapun juga. Dan itu yang luar biasa. Jadi, jangan menjadi orang Kristen yang cengeng. Jangan menjadi orang Kristen yang lebay. Jangan menjadi orang Kristen yang dipengaruhi oleh gelombang kehidupan masalah-masalah. Sehingga pada waktu masalah-masalah tiba, kita imannya begitu turun. Kalau diberkati kita naik. Jangan menjadi orang Kristen seperti itu. Ketika kita menempatkan diri kita menjadi orang Kristen yang menjadi seperti gelombang, ya kita tidak akan mendapatkan apapun juga. Level rohani kita adalah level yang di bawah. Level karakter kita menjadi orang Kristen yang di bawah rata-rata. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ingat, pelaut hebat itu tidak dihasilkan dari sebuah laut yang tenang. Pelaut hebat adalah pelaut-pelaut yang dihasilkan dari gelombang laut yang begitu besar. Jadi Paulus ingin membawa kita semuanya, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah-masalah yang sangat berat dalam hidup kita semuanya, kau sedang dijadikan sebagai pribadi yang berkualitas, yang memiliki level-level yang kelas tinggi. Dan itu luar biasa dalam hidup kita semuanya. Jadi, jadilah orang Kristen yang memiliki pertumbuhan sukacita yang semakin hari sangat signifikan di dalam hidup kita. Sukacita bukanlah suasana hati, bukan. Sukacita bukan bicara tentang kegembiraan hati semata, refleksi dari mulut, dari fisik kita semuanya, atau dari wajah kita. Bukan. Sukacita itu adalah karakter. Sukacita itu adalah karakter di dalam hidup kita semuanya. Jadi kalau itu karakter, Bapak Ibu, apapun keberadaan hidup kita, entah itu senang atau tidak, duka cita apapun juga, karena karakter kita adalah karakter sukacita, maka tidak ada yang bisa menghilangkan sukacita kita. Sukacita itu bukan luapan emosi, bukan. Sukacita itu adalah sebuah posisi yang pasti. Posisi apa? Sebagai orang Kristen dewasa. Jadi,
Jadilah orang Kristen yang benar-benar bertumbuh menjadi gereja yang berfungsi dengan cara kita menjadi jemaat yang terus-menerus bertumbuh di dalam sukacita kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana caranya kita menjadi orang Kristen yang bergerak sebagai orang Kristen atau gereja Tuhan yang bermanfaat? Yang ketiga, jadilah orang Kristen yang selalu memegahkan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Paulus berkata kepada jemaat Filipi, kamu jangan bermegah kepada apapun juga. Dalam segala keadaan apapun juga, mari kita bermegah, tapi bermegah di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kita semuanya. Kesombongan, terus kemegahan diri, itu selalu mengintip di setiap aspek hidup kita semuanya. Bahkan dalam ranah-ranah rohani pun kita bisa menjadi sombong luar biasa. Ketika kita menganggap bahwa diri kita terlalu pintar, kita merendahkan orang lain. Bapak Ibu, kesuksesan, kebaikan hati kita pun juga itu bisa menjadi satu ruang yang sangat berbahaya ketika kemudian kesombongan itu mengambil alih penggerak itu semuanya. Sehingga mesin kesombongan itu menjadi satu mesin yang membunuh karakter yang baik di dalam hidup kita semuanya. Itu bisa menjadi mesin yang menghancurkan dalam hidup kita semuanya. Paulus berkata, jangan memegahkan apapun juga di dalam dunia ini. Mari kita memegahkan kasih karunia dari Allah kita semuanya. Jemaat Filipi dikenal baik, betul. Jemaat Filipi dikenal sebagai jemaat yang murah hati, betul. Dia sangat taat, betul. Dia terlibat antusias di dalam pelayanan, betul. Dia sangat-sangat rajin dalam beribadah, betul. Tetapi Paulus mengingatkan mereka semuanya, jangan sampai itu menjadi sebuah kebanggaan. Jangan sampai itu menjadi satu kemegahan pribadi atau kemegahan yang sifatnya itu parsial, komunal, gereja lokal, sehingga akhirnya kesombongan menguasai jemaat. Kesombongan menguasai hati, kesombongan menguasai pikiran kita semuanya. Paulus berkata, jangan bermegah atas itu semuanya. Jangan bermegah atas kekayaan kita. Jangan bermegah atas jasa kita. Jangan bermegah atas karya-karya kita. Jangan bermegah atas pengalaman-pengalaman kita. Oh, saya sudah tua, saya sudah asam garam. Jangan bermegah atas itu semuanya. Jangan bermegah juga karena kau pintar, kau cerdas, kau pandai. Jangan bermegah atas itu semuanya. Tapi mari kita bermegah atas kasih karunia dari Allah Bapa kita semuanya, yang terus memberikan sesuatu yang hebat, yang terus memberikan kepada kita semuanya anugerah yang tak bertepi, yang memberikan kepada kita kekuatan, berkat-berkat, anugerah yang luar biasa, kasih karunia, kebangkitan, revival, pemulihan yang luar biasa. Kepada itulah semuanya kita bermegah. Makanya Paulus di dalam Galatia 6:14 juga berkata demikian. Roma 15:6-17 dia katakan, mari kita bermegah, tapi kita bermegah di dalam karya-karya Tuhan yang luar biasa. Kita bermegah di dalam karya-karya Kristus yang luar biasa. Hasil pelayanan kita bukan diukur dari apa yang kita lakukan, dari apa yang dihasilkan. Hasil pelayanan kita itu diukur dari seberapa besar Tuhan itu memberikan aplaus. Tuhan itu memberikan sebuah apresiasi yang tinggi di dalam diri kita. Bukan apresiasi dari orang lain, tapi apresiasi dari Tuhan yang luar biasa. Pujian yang terlalu banyak diberikan kepada kita semuanya, itu sebenarnya merupakan satu lubang yang dibangun di depan kita semuanya, sehingga kita akan cepat terjatuh. Hormat kemudian dibangun oleh orang lain yang terlalu banyak, itu yang akan membuat kita semuanya menjadi orang-orang Kristen yang akhirnya mengalami kejatuhan luar biasa. Jangan mau terlalu banyak kita dipuji, dimegahkan, tapi biarlah kita bermegah atas Tuhan Allah kita sendiri. Nah, gereja yang membangun jemaatnya bermegah di dalam Kristus Yesus, maka gereja itu akan meninggikan Kristus. Alkitab berkata di dalam Matius juga ketika Yesus berkata, ketika salib itu ditinggikan atau Yesus itu ditinggikan, maka dia akan menarik jiwa-jiwa datang dalam hidup dia. Mari kita jadi gereja yang bermegah atas Kristus, atas kasih karunia Kristus, bukan atas apa yang ada di dalam diri kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kita jago, bukan karena kita pintar pidato, bukan karena kita melakukan apapun juga. Mari kita menjadi gereja yang memegahkan Kristus. Serum dan obat kanker kesombongan hanya dapat dilawan ketika orang itu sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi, bahwa segala sesuatu yang telah dia tercapai dan dia bisa lakukan, itu hanya karena pertolongan Tuhan, anugerah Kristus Yesus. Jadi kalau kita kaya, itu bukan karena kita bekerja, tapi karena kasih Kristus. Kalau kita kerja keras, tapi anugerah Kristus tidak ada di sana, ya kita tetap tidak akan bisa menjadi orang kaya. Tidak akan bisa menjadi orang berhasil. Anugerah Kristus. Jadi gereja yang tidak memegahkan Kristus, tetapi memegahkan diri, maka gereja itu adalah gereja berhala. Gereja yang atasnya, jemaat-jemaatnya itu membanggakan pendetanya, atau membanggakan jasa dia, atau membanggakan karunia-karunia dalam diri dia, maka gereja itu adalah gereja berhala.
Dan itu adalah benih dari pemberontakan yang telah dilakukan oleh Lucifer. Jangan lakukan itu. Kesombongan hanya akan menghasilkan kekacauan. Tetapi kerendahan hati, tetapi kemudian kesukaan untuk memegahkan Tuhan, itu yang akan meninggikan Tuhan dan akan membangun kehidupan Tuhan luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada seorang anak bertanya kepada bapaknya demikian. Bapak, saya bilang gini, Bapak, mengapa hidup kita harus bermanfaat? Mengapa hidup kita harus menjadi berkat bagi banyak orang? Akhirnya bapak itu katakan, oke nak, sekarang bapak minta tolong kepada kamu. Ambilkan termos yang berisi air panas. Oke, udah. Ambilkan kemudian gula. Ambilkan kemudian gelas. 2. Ya. Oke, sekarang. Nah, sekarang kamu isi 2 gelas itu. Isi 2 gelas itu dengan kopi. Oke, sudah diisi. Dua-duanya sudah isi kopi masing-masing, jangan dikasih gula. Oke, sudah. Sekarang kasih gula 1 sendok. Bagaimana rasanya? Masih pahit, Bapak. Oke, tambahkan gula lagi 1 sendok. Bagaimana rasanya? Pahitnya sudah mulai hilang. Ada rasa manisnya, Bapak. Oke. Terus kemudian tambahkan lagi gula. Bagaimana rasanya? Manis, Bapak. Sudah manis. Ada rasa kopi tapi manis sekali. Nah, oke, tambahkan lagi gula. Manis, Bapak. Tambahkan lagi gula. Bagaimana rasanya? Sangat manis. Jadi tidak enak, Bapak. Oke. Sekarang, anakku yang kekasih, sekarang kamu tambahkan, gabungkan antara kopi yang tidak ada gulanya tadi, campurkan dengan kopi yang sudah banyak gulanya itu. Sekarang gabung, jadikan 1. Oke, sudah gabung, jadikan 2 lagi. Sekarang apa yang dapat kamu rasakan? Kopi ini menjadi nikmat, Bapak. Betul. Kalau hidupmu itu bermanfaat, maka hidupmu yang tadinya itu tidak memiliki aneka segala sesuatu yang memuakkan, mungkin juga tidak tercipta rasa yang sangat-sangat eksotis, akhirnya menjadi satu dari kesatuan yang begitu indah. Kopi yang terlalu manis, kamu campurkan dengan kopi yang belum ada gulanya. Terus kamu combine, akhirnya kopi itu menjadi satu kopi yang enak rasanya. Ada manisnya, ada pahitnya. Sehingga tidak terasa lagi sesuatu yang menjemukkan kita semuanya. Atau yang membuat kita semuanya akan membuangnya. Karena kopi itu menjadi bermanfaat, akhirnya kopi ini bukan hanya bisa dinikmati oleh orang lain, tapi kopi ini punya citra rasa yang berbeda dan sangat enak dan membuat orang bersuka cita. Itulah gereja. Gereja yang bermanfaat, gereja Tuhan yang bermanfaat, yang berfungsi, adalah gereja yang terus menjadi berkat. Adalah gereja yang terus-menerus menjadi saluran bagi perpanjangan Tuhan dalam kehidupan dunia ini. Saya berdoa kita semuanya menyadari, engkau sebagai jemaat, engkau punya peran, bukan untuk menghancurkan. Engkau sebagai jemaat di gereja lokal, bukan untuk mengacaukan. Engkau sebagai jemaat lokal, engkau hadir di dalam gereja, bukan untuk membuat ribut atau seperti memperkeruh situasi. Kita sebagai gereja, di gereja lokal ini, tujuannya adalah menjadikan berkat, supaya gereja terbangun. Supaya gereja kemudian menjadi besar. Supaya gereja kemudian menjadi saluran berkat. Supaya gereja kemudian bisa membawa orang yang mengalami sakit itu menjadi sembuh. Supaya gereja memberikan damai, sejahtera, salam, dan selamat bagi banyak orang. Dan supaya gereja kemudian menjadi penolong, memberi makan bagi banyak orang. Mari kita menjadi gereja Tuhan yang bermanfaat dan berfungsi. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami semuanya. Kami terus ingin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Jadikan kami menjadi gereja-gereja yang bermanfaat. Sehingga kami sadar diri sebagai jemaat yang harus berfungsi, sebagai jemaat yang harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh rekan-rekan kami, jemaat kami, supaya mereka semuanya menjadi orang-orang yang membangun, bukan orang-orang yang menghancurkan. Menjadi orang-orang yang berkontribusi untuk meningkatkan kualitas, bukan menurunkan kualitas. Menjadi jemaat yang terus-menerus menjadi sumber berkat, bukan menjadi penghalang berkat. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami, mitra-mitra kami, sponsor kami yang memiliki pergumulan di bidang usaha. Tangan Tuhan campur tangan atas mereka, memberikan hikmat marifat, sehingga mereka semuanya memiliki cara-cara jitu untuk keluar dari masalah-masalah itu. Entah itu dengan cara-cara ajaib Tuhan, memberikan usaha-usaha yang baru, atau Tuhan memberikan pertolongan sehingga usaha dan modal mereka makin hari makin cukup dan mereka bangkit.
Berikan juga Tuhan untuk dokter-dokter yang menangani COVID-19 untuk dilindungi, dijagai, sehingga mereka tidak terpapar COVID-19. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan. Tuhan tolong mereka dengan cara-cara ajaib, dan Tuhan membuka jalan supaya mereka bekerja. Berkati bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia ini. Terima kasih untuk 75 tahun Indonesia merdeka. Tuhan, Engkau beracara di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, Engkau bertindak di tengah-tengah bangsa kami, menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang disegani, dan bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan kami percaya itu semuanya. Tuhan memberkati Presiden kami Jokowi, berkati hikmat marifat untuk menjadi pemimpin, memerintah, dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat yang sangat-sangat miskin atau rakyat jelata, sehingga pada akhirnya Indonesia kami dibawa dalam kemakmuran. Tuhan berkati dengan hikmat marifat ketika Presiden kami menangani COVID-19 yang berimbas kepada krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Taruh hikmat marifat, jajaran kementerian, kemudian lembaga pimpinan, lembaga tertinggi yang lain, supaya mereka bisa bersinergis dan mereka bisa mengeluarkan Indonesia ini dari masalah-masalah pelik ini, sehingga Indonesia mengalami pemulihan secara ekonomi dan tidak mengalami krisis resesi ekonomi. Tuhan, terima kasih. Kami percaya itu semuanya. Tuhan memberkati juga Tuhan pemerintahan kami di Cipanas. Tuhan memberkati bupati, camat, kepala desa, lurah. Tuhan memberkati RW RT. Berkati mereka dalam takut akan Tuhan dan hikmat untuk memimpin Cipanas ini menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati juga pekerjaan-pekerjaan bisnis di Cipanas, baik itu agrobisnis, agrowisata. Tuhan juga berkati niaga, berkati juga pertanian, perkebunan, perikanan. Tuhan juga berkati semua hal-hal yang berkaitan dengan usaha di Cipanas ini. Tuhan, Engkau campur tangan luar biasa. Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di Cipanas supaya mereka semuanya mengalami pembaruan di revival, sehingga Cipanas ini menjadi kota yang dilawat oleh Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di Cipanas, supaya mereka bersatu, mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan teladan hidup yang baik, sehingga banyak orang percaya kepada Kristus. Tuhan memberkati gereja kami. Tuhan, kami berdoa untuk kerinduan gereja kami memiliki sebidang tanah dan gedung. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan campur tangan, memberikan sponsor yang bisa menolong keberadaan kami, sehingga kami bisa membeli sebuah tanah dan membangun gedung. Tuhan memberkati pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter dari jemaat kami, supaya mereka semua tidak menjadi orang Kristen biasa, menjadi orang Kristen bayi, tapi mereka menjadi orang Kristen dewasa. Mereka bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan yang hebat, yang luar biasa, dan mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan akan terus-menerus campur tangan dalam hidup kami semuanya. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita dan bersekutuan dengan Kristus Yesus dengan Roh Kudus itu sendiri yang menguduskan kita sehingga kita tak bercacat celah di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita. Pulang dengan berkat itu, bagikan bagi banyak orang lain, sehingga mereka bisa melihat kesaksian Kristus Yesus dalam kehidupanmu. Pulang dan beritakan Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda ajaib yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.